Halo Bapak Ibu semuanya, salam jumpa kembali. Masih bersama saya dengan Mansur di channel Belajar Bersama. Kali ini kita akan masih belajar di sekitar OneDrive di seri ketiga, yaitu meminta file. Nah, ini yang fitur yang sangat keren Bapak Ibu semuanya. Kenapa? Karena kadang kita meminta file-file dari teman-teman kita itu yang akan disatukan dalam satu folder. Nah, kita mungkin di satu sekolah atau komunitas-komunitas lain, MGMP, KKG, dan sebagainya Bapak Ibu, bahkan mungkin teman-teman di kantor atau bahkan dari orang lain dari komunitas kita Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya itu? Semua OneDrive memberikan solusi terkait hal itu. Jadi tidak perlu bertemu langsung ke orangnya untuk meminta file-file. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu? Eh, Mungkin sebelum saya memberikan caranya, saya akan menyampaikan dulu gambaran mm, gambaran terkait dengan ini Bapak Ibu. Contohnya, eh, saya saya sebagai wakasek kurikulum akan meminta file-file dari teman-teman guru itu terkait dengan soal penilaian tengah semester. Contoh Bapak Ibu ya. Atau meminta kepada guru-guru terkait dengan perangkat pembelajarannya dalam satu semester atau satu tahun Bapak Ibu. Nah, saya sebagai wakasek tinggal membuatkan folder di OneDrive dengan nama identik dengan yang saya minta. Umpamanya foldernya adalah soal penilaian tengah semester tahun atau semester ganjil tahun 2022. Atau dalam penerimaan siswa baru, Bapak Ibu, yang persyaratannya membutuhkan namanya kartu keluarga atau akta lahir Bapak Ibu. Jadi tanpa calon siswa itu datang ke sekolah, maka dia bisa mengumpulkan atau menyetor persyaratan itu melalui OneDrive Bapak Ibu. Jadi kita penitia hanya menyiapkan folder kosong Bapak Ibu. Jadi yang akan mengisi folder itu bukan kita, tetapi orang lain yang akan mengisi folder itu. Nah, ini kan keren Bapak Ibu. Ketika kita sebagai penitia hanya memantau memantau siapa-siapa yang sudah masukkan atau penitia ujian atau yang tadi penilaian tengah semester tinggal memantau Bapak Ibu. Nah, bagaimana kehebatannya ini? Simak terus tutorial yang saya sampaikan nanti. Oke, Bapak Ibu semuanya, sebagaimana saya sampaikan sebelumnya bahwa saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu salah satu fitur dari OneDrive yaitu meminta file Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya? Syaratnya tentunya Bapak Ibu harus masuk ke OneDrive-nya dulu ya, karena eh, file-file yang diminta nanti itu akan masuk di OneDrive kita Bapak Ibu. Nah, contoh ini ya Bapak Ibu. Saya masuk kembali ke sini. Tadi sudah ada folder di OneDrive kita, contoh ini Bapak Ibu. Nah, ini adalah OneDrive saya Bapak Ibu, data sekolah SMP 2 Pansit. Nah, langkah pertama yang untuk meminta file Bapak Ibu adalah kita harus membuatkan dulu satu folder. Gunanya apa? Folder itu nanti akan diisi oleh orang lain Bapak Ibu. Contoh ya, saya akan membuat satu folder namanya soal atau eh, penilaian tengah semester. Ya, saya membuatnya di data sekolah Bapak Ibu. Semester ganjil 2022, pemahnya Bapak Ibu. Oke. Saya buat. Maka di sini saya langsung ada Bapak Ibu. Jadi ini ada folder dan ini masih kosong. Nah, folder ini Bapak Ibu bukan saya nanti yang mengisinya, tetapi guru-guru. Jadi saya misalkan saya akan meminta soal penilaian tengah semester yang telah dibuat oleh guru masing-masing Bapak Ibu. Nah, caranya kita kita klik saja, tidak usah dibuka foldernya ini. Jangan tidak usah dibuka Bapak Ibu. Cukup Bapak Ibu nanti adalah mengaktifkan ini Bapak Ibu. Ini sini. Coba Bapak Ibu lihat dulu di sini belum ada menu itu, menu untuk meminta filenya. Tapi kalau Bapak Ibu aktifkan ini,
maka di atas sudah muncul Bapak Ibu. Ini sudah muncul menu meminta file atau request file Bapak Ibu. Nah, sini ada ubah nama, hapus, unduh, bagikan dan sebagainya. Kita mau yang ke sini Bapak Ibu, meminta file. Nah, oke, kita klik ini meminta file Bapak Ibu. Nah, kita harus menuliskan di sini file apa yang dibutuhkan, file apa yang diminta Bapak Ibu, sehingga nanti pembaca itu atau guru-guru itu langsung oh, ada orang yang minta file. Contohnya Bapak Ibu adalah soal penilaian tengah Bapak Ibu, saya jadi dulu penilaian tengah semester ganjil 2022. Nah, ini Bapak Ibu. Tinggal kita masukkan di sini. Bisa juga nanti ya Bapak Ibu membuatkan folder tertentu. Mungkin per mapel. Nah, kalau ini saya ambil contoh saja untuk keseluruhan Bapak Ibu. Baru kita klik berikutnya. Nah, di sini Bapak Ibu. Akhirnya di sini Bapak Ibu adalah cara membagikannya Bapak Ibu adalah hampir sama dengan data di OneDrive tadi. Bisa menyalin dari tautannya Bapak Ibu. Bisa juga Bapak Ibu mengirimkannya lewat email guru-guru Bapak Ibu. Email guru-guru. Ini. Kalau Bapak Ibu mau yang cepat atau yang langsung bisa diakses, mungkin bisa langsung salin tautan, baru masukkan ke grup yang ada di sekolah kita. Nanti guru-guru akan melihatnya di situ Bapak Ibu. Boleh juga Bapak Ibu mengirimkan lewat email. Contoh Bapak Ibu ya, saya lewat email Bapak Ibu. Nah, email ini enak sekali Bapak Ibu. Bisa langsung ke email yang kita mengetahui. Contohnya bisa juga di luar dari akun email Office 365 Bapak Ibu. Boleh pakai domain yang lain. Contoh ini Bapak Ibu, saya pakai email, bisa juga pakai domain yang lain Bapak Ibu. Nah, saya contohkan saja, saya mengirim ke email saya di luar organisasi, Mansur SMPN. Contoh Bapak Ibu, saya pakai akun Nenek Malomo. Ini selain guru inovatif ya, saya akan berikan yang selain guru inovatif Bapak Ibu. Ini ada .id Bapak Ibu, ini belum lengkap. Makanya kalau di luar organisasi itu harus ditulis lengkap Bapak Ibu ya. Nah, beda kalau dalam organisasi atau sama organisasi cukup ini saya 2 kirim. Jadi ini berada di luar organisasi Anda. Jadi ini ada keterangan Bapak Ibu. Ini pakai akun Nenek Malomo, ini berada di luar organisasi Anda. Kalau pakai yang ini saya pakai akun Guru Inovatif Bapak Ibu. Nah, itu bisa kita langsung kirim. Ini juga bisa kita salin Bapak Ibu. Nah, tergantung pada ada 2 cara bisa menyalinnya Bapak Ibu. Nah, ini sudah tersalin, bisa juga langsung kirim. Kita pakai dua-dua. Salin dulu bisa, tapi kalau Bapak Ibu mau mudah satu saja. Jadi saya salin dulu, kemudian bisa langsung kirim ke emailnya. Nah, ini Bapak Ibu. Oke, ini sudah terkirim. Nanti akan saya cek di email saya. Nah, yang pertama saya dulu pakai yang salin tadi Bapak Ibu. Nanti bagaimana teman kita bisa mengaksesnya, tentunya langsung saya umpamanya saya kirimkan ke link Bapak Ibu ya. Ini saya mencoba sebagai guru lain, bukan lagi atas nama saya Bapak Ibu. Ini. Mungkin saya kirimnya di WhatsApp dan sebagainya. Nah, di sini ada Bapak Ibu, ada permintaan. Nah, ini ada keterangan di sini, sorry. Ada keterangan bahwa Mansur meminta file untuk soal penilaian tengah semester ganjil 2022 Bapak Ibu. Nah, ini ada keterangan sehingga pembaca nanti itu bisa langsung melihat. Nah, caranya sangat mudah. Guru-guru lain atau teman kita langsung saja ini Bapak Ibu. Select file, itu meminta file. Kemudian langsung ke, pokoknya saya ini soal tengah semester matematika Bapak Ibu. Langsung saya open di sini. Nah, ini bagusnya Bapak Ibu karena ada identitas yang mengirim Bapak Ibu. Ada identitas yang mengirim sehingga
kita lebih mudah, lebih cepat mengetahui siapa sih yang sudah mengirim Bapak Ibu, satu. Yang kedua, bisa juga mengirimkan 2 file Bapak Ibu, lebih dari satu. Contohnya, saya mengajar matematika kelas 9, saya juga mengajar di kelas 7, maka bisa menambahkan file lagi Bapak Ibu. Nah, bisa menambahkan file lagi. Nah, contoh ini, saya menambahkan lagi file Bapak Ibu. Nah, ini contoh ini ya. Oke, ini sudah ada 2 Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Kemudian, kalau masih mau tambah juga bisa Bapak Ibu. Oke, kebetulan hanya 2 saya miliki, kemudian harus tuliskan namanya Bapak Ibu, siapa yang mengirim. Pemainnya yang mengirim adalah Mansur, namanya matematika. Nah, Humanitas. Jadi Mansur itu adalah guru matematika. Nah, saya langsung upload saja Bapak Ibu. Jadi sangat mudah, saya langsung upload saja sini. Nah, dengan cepat data itu akan terkirim Bapak Ibu. Nah, ini sudah sukses. Nah, saya sebagai Wakasek Kurikulum melihat apakah data itu sudah masuk atau belum, saya masuk ke sini lagi Bapak Ibu. Nah, saya membuka foldernya ini. Saya membuka foldernya. Ternyata sudah masuk Bapak Ibu. Siapa yang mengirim? Ada di sini kelihatan bahwa Mansur yang mengirim. Supaya saya pakai yang ini daftar Bapak Ibu. Ini ada. Nah, ternyata yang mengirim itu adalah Mansur, guru matematika. Ini juga ada 2 file yang masuk. Jadi file yang tadi adalah folder yang kita buat adalah kosong dan akhirnya akan diisi oleh orang lain Bapak Ibu. Nah, itu yang pertama dalam link. Tadi ke email Bapak Ibu. Tadi saya sudah mengirimkan ke email, ini ada. Sudah masuk. Ini. Nah, ini juga. Nah, ini kalau email langsung guru-guru lain itu membuka emailnya, kemudian masuk ke sini Bapak Ibu. Ini sudah ada juga. Oke. Sama Bapak Ibu. Isinya pasti sama dan caranya juga tetap sama Bapak Ibu. Nah, contoh saya ini Bapak Ibu, IPS. Nah, ini kemudian yang mengirim adalah namanya Akuan Guru IPS. Contoh Bapak Ibu ya. Contoh saja. Oke, saya kirim dan sangat cepat sekali. Ini adalah 105 kilobyte filenya. Nah, sudah sukses. Kita cek lagi Bapak Ibu sebagai guru. Kita refresh dulu. Nah, ternyata sudah masuk juga Bapak Ibu. Ini kita sudah masuk juga. Ini ada namanya Sakuan Guru IPS. Nah, nama filenya Ujian Sekolah IPS. Nah, mohon maaf, beda dengan bukan penilaian, tidak apa-apa. Ini hanya contoh Bapak Ibu. Nah, sehingga kita sebagai guru bisa melihat folder-folder itu sudah terisi atau belum. Nah, ini sudah ada. Sudah ada 3 item. Jadi kita bisa mengetahui kalau beberapa soal yang diminta itu akan masuk di sini Bapak Ibu. Awalnya tadi ini kosong, maka akan terisi. Nah, seperti itu Bapak Ibu gambaran terkait dengan bagaimana meminta data-data file dari orang lain. Dukung terus channel berbagi ini. Jika ada pertanyaan, silakan berikan di kolom komentar. Saya akan membalasnya Bapak Ibu dan jika video ini merasa bermanfaat, silakan di-share kepada orang lain, ke teman-teman kita dan dukung terus untuk mendapatkan update video-video dari saya dengan cara subscribe dari channel ini Bapak Ibu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.